Selamat datang semuanya ke 45 installment dari Lamrim. Ini nomor yang besar sekali. Silakan bertepuk tangan. Saya bahagia sekali bahwa kamarnya penuh sekali, Sophie. Terima kasih atas kerja keras Anda karena ini sudah sangat sukses. Lalu yang kedua, dia yang telah meminjamkan banyak kredit kepada kita. Nanti kita kembalikan lagi, kami janji. Kami memulai ini dari 2010 dan telah tumbuh dalam ukuran dalam waktu 30 tahun. Dan Geshe-la terakhir ini telah membuat janji bahwa akan terus mengajar kepada kita. Jadi terima kasih telah mengajar kami semua. Dan kami sangat bahagia sekali untuk mempunyai semua banyak orang dari berbagai macam negara. Dan saya juga bahagia karena kami mempunyai acara yang bersamaan, yaitu alumni dari SCIM. With us here in Kyoto. So Gang, thank you very much for launching. Sugeng, terima kasih karena telah melaunch acara tersebut. Jadi saya tidak mau memakai banyak waktu dari waktu Anda. Saya terima kasih sekali untuk datang ke Kyoto. Terima kasih untuk mengajar kami semua. Kita semua kan terima kasih. Terima kasih. Hello, hi. Terima kasih semua telah datang. Saya tahu ini adalah jarak yang jauh sekali untuk datang kemari. Kami berusaha memilih tempat yang terpencil di dunia, berarti semua harus agak travel, agak lumayan. Saya tahu ini adalah jaraknya jauh dan saya tahu banyak duit, saya tahu banyak menggunakan waktu kalian. Saya bahagia untuk datang dan untuk menyelesaikan buku ini dengan kalian semua. Buku ini disebut Lamrim dan ini adalah langkah-langkah untuk mencapai pencerahan. Saya waktu itu bicara dengan istri saya dan mamanya beberapa tahun yang lalu. Mamanya suka sekali membaca buku dan dia tanya kepada saya, dia memanggil saya Mike. Hal yang saya lucu sekali pada waktu saya nyetir, Mama duduk di belakang, dan dia bilang, Mike, kamu bisa nyetir agak kecelan, agak cepetan. Dia udah umur 90, dia menganggap saya nyetir terlalu pelan. Terus dia tanya buku apa yang saya sukai. Saya bilang ini adalah salah satu favorit buku saya. Dan kami telah save 20.000 buku. Ini adalah yang paling favorit untuk saya. Guru saya mengajarkan buku ini 3 kali. Memerlukan waktu 30 tahun. Saya sebetulnya udah cepat sekali. Hanya 13 tahun selama ini. Jadi kita akan selesai dengan cepat. Seperti yang kalian tahu, adalah satu ajaran yang diberikan oleh guru saya disebut Papongkari Ponce. Dan murid-muridnya adalah Trijeng Rinpoche. Beliau adalah lama. Lama artinya lama yang inkarnasi. Lama artinya kamu adalah reinkarnasi dari orang lain. Biasanya lama itu lama muda yang agak menyebalkan. Biasanya mereka tetapi dia sangat tidak umum sekali. Saya nggak tahu dia umur berapa waktu itu, mungkin 20 atau 25. Kemudian dia duduk di pengajaran selama 24 hari, kira-kira 1921 atau sejenis itu. Dia mendengarkan ajaran dari gurunya. Kemudian dia membuat sebuah notes, catatan. Dan dia bekerja dari catatan itu selama mungkin 15 tahun dan dia membuat buku ini.
yang disebut Liberation of the Palm of Your Hand. Judulnya aslinya ada Gift of Resolution. Jadi kayak satu hadiah tentang pencerahan, pembebasan yang ada di tangan kalian. Jadi artinya kalian tidak perlu terlalu sulit untuk mencapai pencerahan. Meskipun kalian tidur, ada blessingnya karena mereka memberi pencerahan itu di tangan Anda. Jadi kalian tidak perlu melakukan terlalu sulit. Jadi seperti satu hadiah. Jadi ini adalah buku dari buku ini dan adalah buku yang paling besar, buku paling bagus yang pernah dibuat di sejarah Tibet. Jadi bahasa Tibet telah mati kira-kira 50 tahun yang lalu atau 45 tahun yang lalu dan sudah nggak ada lagi sebagai suatu bahasa. Itu telah dihancurkan. Ini adalah buku yang paling luar biasa sekali di dalam bahasa Tibet menurut saya. Itu sangat puitis sekali. Saya suka pada waktu saya mengajar Lamrim, saya suka membaca buku Tibetan dan saya ingin juga membacakan kepada Anda. Saya tahu Anda mungkin tidak peduli tertarik dengan Tibetan. Dan saya biasanya melakukan ini karena saya bisa menyantolkan ini kepada Anda. Saya rasa ini adalah satu berkat untuk bisa mendengar kata-kata bahasa ini. Secara kebahasaan, bahasa Tibet itu tidak berhubungan dengan bahasa lain di dunia. Itu adalah satu bahasa yang lain sekali. Ada satu tradisi yang bilang bahwa bahasa ini jatuh dari langit. Saya hampir percaya. Dari Iceland sampai ke Irania, itu semua datang dari Sanskrit, Greek, Yunani. Tetapi bahasa ini itu dari sesuatu tempat yang lalu adalah satu bahasa yang indah sekali. Saya harap kalian mendapatkan bibit untuk mengerti. Jangan stres, hanya enjoy dan santai aja. Saya juga relax, saya pakai baju biasa, liatin saya nggak perlu pakai jas kayak Seiji. Jadi saya menyenangkan diri sendiri, jadi relax, enjoy, silahkan santai. Saya sudah duduk 30 tahun di dalam kelas-kelas ini. Saya merasa seperti kita tidak untuk menyelesaikan buku ini, tetapi seperti seluruh kehidupan Anda. Untuk seluruh kehidupan Anda, saya harap semoga kita selalu bisa mempunyai Lamrim. Saya tidak mempunyai ide untuk menyelesaikannya dalam waktu yang dekat. Saya tidak berpikir bahwa kita harus menyelesaikannya dan pindah ke buku lain. Menurut saya, saya sudah tinggal 25 tahun dengan guru saya di rumah yang sama. Luar biasa sekali. Every week or every month for your whole life. I think it's like going to the gas station in your car, and you run around for a week, and you go crazy in your job, and then you come back to the gas station. Seperti lari-lari naik sepeda. Jadi seperti mengisi bagian dari spiritual kalian. Jadi selalu balik lagi ke Lamrim. Jadi menurut saya tidak perlu harus selesai. Seperti sesuatu yang menyenangkan untuk seluruh hidup. Kita mulai dari tahun 2010 dan kita udah mulai 30 tahun. Jadi kita sebetulnya sudah 92% selesai dengan teks ini. Dan rencana saya pada waktu saya mulai dengan buku ini, pada waktu terakhir dari buku ini, mereka mengajarkan tentang meditasi Shamatha dan Vipassana. Dan mereka mengajarkan bagaimana untuk bermeditasi. Dan saya mengajar tentang meditasi pada buku yang terakhir. Dan ini karena adalah alat yang terakhir dari Bodhisattva. Dan saya pikir karena ada
ada kebiasaan untuk bermeditasi di Lamrim. Setelah selesai untuk beberapa halaman Lamrim itu kita harus meditasi dan bagaimana untuk menginkorporasikannya di dalam kehidupan kita dan praktek. Dan saya pikir kita harus pergi buku bagian terakhir dan kita harus belajar untuk meditasi. Kemudian kita mulai buku yang halaman pertama. Jadi pada waktu saya mulai 13 tahun yang lalu, saya itu pergi ke bagian yang paling belakang dan saya mengajarkan 2 perfection yang terakhir yaitu meditasi dan kebijaksanaan. Dan biasanya mereka itu pendek. Buku ini adalah 1000 halaman. Tetapi sebetulnya 8.000 dalam bahasa Inggris. Tetapi saya ke bagian terakhir sepertinya agak pendek. Seksi tentang meditasi untuk kekosongan sepertinya pendek karena dia mempunyai Lamrimnya Tsongkhapa. Itu telah ditulis 500 tahun sebelum ini. Ini seperti 1000 halaman bahasa Tibet, seperti sekitar 8.000 bahasa Inggris. Dan di dalam buku itu presentasi dari meditasi tentang kekosongan itu adalah sangat detail sekali dan salah satu explanation penjelasan yang luar biasa sekali tentang meditasi dalam sejarah. Dan saya pikir pada waktu kita mencapai bagian itu dan kemudian kita balik lagi ke 2 perfection, saya akan mengajarkan dari buku itu kembali tentang buku Tsongkhapa dan itu akan menambah dari tahunnya ya. Karena itu sebetulnya adalah separuh dari Lamrim dia, kira-kira sekitar 4.000 dalam bahasa Inggris. Dan itu luar biasa sekali. Jadi itu adalah makanan penutup dessert. Kita akan menyelesaikan buku ini dan kita tidak akan melakukan meditasinya karena saya sudah menyelesaikan itu. Saya akan ke buku satunya itu mungkin perlu sekitar 5 atau 10 tahun kayaknya. Luar biasa. Sangat indah sekali. Jadi kita udah 90% selesai. Kita semua telah membicarakan tentang lojong. Yang mana bagaimana menciptakan bodhicitta, bagaimana menimbulkan rasa cinta kepada semua manusia pada waktu. Karena kita ingin membuat semua orang Buddhis. Ada satu seksi mana mereka bilang banyak cara untuk membuat sebagai bodhicitta dan bagaimana Anda menjadi Buddhis dan membantu semua orang. Dan beliau telah menggunakan buku tentang dari Kadampa. Kadampa adalah satu modern Buddhist group itu disebut Kadampa. Mereka mengambil nama itu disebut dari orang agama Buddhis beberapa tahun yang lalu di Tibet. Orang-orang Buddhis di Tibet pertama kali. Di Tibet itu Buddhis bukan agama pertama. Seperti shaman, orang shamanism. Jadi mirip-mirip ide kayak Siberian tangguh atau Tenggiti. Di Siber itu disebut Tenggiti. Ini adalah spesial shaman, ajaran shaman yang sangat populer di Tibet. Kemudian Buddhis mulai datang di bagian Himalaya dari India dan pada saat yang sama India waktu itu diserang oleh orang-orang dari Timur Tengah dan Italia. Kemudian orang Buddhis tidak ada yang ketinggalan di India, dihabiskan. Itu adalah di mana agama Buddhis mulai, tetapi kira-kira 1.200 tahun yang lalu agama Buddhis India hilang. Nah, jadi seperti orang keluar dari Beijing, kayak Buddhis itu keluar dari India masuk ke Tibet dan dihancurkan di India. Jadi bahkan tidak ada catatan, tidak ada. Jadi mereka tidak punya alfabet dan mereka menciptakan tulisan untuk negara
Buddhismnya dan mereka menciptakan Buddhism. Jadi seluruh negara menjadi nggak keruan. Akhirnya mereka menjadi agama Buddhis yang tersebar. Kemudian kami semua mengkatalogkan kira-kira 400-500 buku dan mereka semua kualitasnya luar biasa sekali. Tiap buku itu seperti Shakespeare, sangat indah sekali. 500.000 buku. Setiap buku lain dan setiap buku adalah luar biasa sekali dan sangat tinggi sekali akurasinya. Jadi hari ini kita akan belajar ajaran tentang yang terkenal di 1500 tahun yang lalu yang dibawa ke Tibet oleh Lord Atisha yang lahir di 982. Kami sedang bekerja di satu buku, Si Jiarao adalah salah satu dari translator kita dan dia adalah Vice President dari DCI. Dia bekerja sangat keras sekali karena kerjaan dia yang keras sekali. Tuhan memberkati kamu. Semoga kamu hidup panjang. Semoga saya tidak perlu takut tentang keuangan. Semua bisa mendapatkan gaji yang bagus karena hasil kerja dia. Jadi kira-kira 7-8 tahun yang lalu kami mulai dan dia sudah selesai tentang buku tentang poetry yang ditulis kira-kira 1000 tahun yang lalu dan saat ini kita sedang membersihkan buku ini dan luar biasa sekali buku ini dengan seseorang yang disebut nama Sita dan ini adalah guru dari Atisha. Atisha adalah salah satu master dari India yang luar biasa sekali yang datang ke Tibet. Dia datang kira-kira 5 bulan, kemudian ada perang sehingga dia tinggal selama 12 tahun. Jadi beliau yang menciptakan memulai Buddhism di Tibet. Kita akan membacakan satu poetry dari zaman masa dia yang disebut Lojong Dumduma. Adalah 7 topik tentang bagaimana bisa menjadi Buddha. Dan sangat-sangat indah sekali. Pada waktu kalian mengambil ECI course, kira-kira ini ECI kelas 14 pada waktu saya mengajar ECI classes di New York. Course nomor 13 adalah Buddhist Logic. Kayaknya Robert di sana. Saya kehilangan separuh dari murid saya. Murid saya separuh hilang. Nggak mau belajar lagi. Dan saya agak khawatir pada waktu saya selesai Logic course, saya menentukan untuk memulai Lojong. Karena Lojong ini lebih ramah, lebih mudah, indah. Kemudian saya mulai Lojong. Saya mulai Lojong di kelas itu. Tetapi beliau lebih dalam lagi. Pada waktu di setengah buku dari 7 poin dari Lojong, sebetulnya 7 section, 7 bagian. Dari setiap seksi, setiap bagian ada yang bagus. Saya akan menunjukkan Tibetannya di layar. Mana layarnya? Jangan nervous ya. Kalian tidak perlu belajar Tibet. Banyak orang bilang, saya tidak akan belajar bahasa Tibet. Ward Smith juga bilang, saya nggak mau belajar Tibet. Tapi sekarang dia menjadi guru yang paling bagus bahasa Tibet. Santai. Saya seperti bahasa Chinese saya, ni hao, wisama. Kalian bisa belajar beberapa kata. Good luck untuk kehidupan berikutnya. Ini adalah kelas yang nyaman. Saya berbicara dengan Anda dengan cara tidak di dalam bawah sadar. Cara tidak langsung ajaran ini akan berubah Anda. Idiom adalah satu image, satu gambar, supaya kalian bisa menjadi lebih ingat. Jadi kalian tidak perlu
ingat dengan kata-kata Tibetnya, tapi hanya mengingat gambar. Setiap gambar mempunyai pengertian, mempunyai arti. Geshe-la biasanya akan memberikan $100 kepada orang-orang yang bisa menyebutkan gambarnya itu artinya apa. Jadi relax. Nah, coba diingat-ingat apa kira-kira gambarnya. Ini bagaimana saya dulu menghafalkan buku. Geshe-la sedang melafalkan bahasa Tibet dan dia menyambungkan semua itu dengan gambar. Mungkin menurut saya begitulah bahasa Chinese menjadi luar biasa sekali karena itu berhubungan dengan gambar. Jadi coba ingat-ingat gambarnya. Mungkin kalau kalian ingat, kalian bisa menang $100. Biasanya $100 adalah 100 kali kebahagiaan kalau kalian bisa menjawab pertanyaannya. Jadi belajarlah gambarnya dan saya akan tes kalian besok. Saya akan tanya siapa yang ingat. Jadi santai aja. Ini Lamrim itu menyenangkan sekali, nggak seperti kelas-kelas yang lain. Tidak seperti SCIM kan, sangat sulit DCI. Jadi ini adalah gambar yang pertama. Saya ada seorang perempuan yang bilang goodbye. Powa adalah bagaimana untuk meninggal dengan baik. Saya tidak boleh mengajarkan ini di DCI, SCIM, atau saya cuma bisa mengajarkan ini di Lamrim, dan ini adalah sangat penting sekali. Bagaimana untuk meninggal dan bagaimana untuk meneruskan ini meskipun kalian tidak rencana untuk meninggal, tapi setiap orang akan meninggal. Jadi kalian harus siap dan bagaimana cara untuk meninggal. Kalian tahu saya pergi ke Princeton University. Kalian tahu ini adalah nomor 1. Mereka tidak pernah mengajarkan satu kelas bagaimana untuk bisa meninggal. Kami sangat beruntung sekali kita bisa mempunyai Lamrim karena ada instruksi untuk belajar bagaimana supaya bisa meninggal dengan baik. Kalian bisa menjadi dokter, kalian bisa belajar menjadi insinyur. Tapi kalau kalian belajar bagaimana cara untuk meninggal, kalian akan menggunakan degree itu, sarjana itu dengan pasti. Dan sebaiknya kalian belajar pada waktu kalian masih muda supaya jadi kalau kalian tidak meninggal dalam waktu 20 tahun, ya itu bagus. Tapi siapa tahu kita akan meninggal besok. Akan sangat menguntungkan sekali. Dan saya banyak murid-murid untuk ini. Dan kalian banyak lebih muda dari mereka. Nah, gambar ini dia mengucapkan selamat tinggal. Mari kita balik ke Tibetannya. Go past the bold. More. These are just my notes. There we go. Okay. Ini membicarakan tentang powa, bagaimana cara meninggal dengan baik dan bagaimana bisa pergi ke dunia berikutnya dengan baik. Di sini disebutkan minimum pada waktu kita meninggal harus mengingat tentang 3 permata. Pada waktu kita meninggal harus mengingat 3 permata, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jewel Buddha, jewel Sangha, dan jewel Dhamma itu lain. Buddha itu adalah orangnya, Dhamma itu bukunya, Sangha itu mengenhance, jewel Sanpao itu totally tidak sama. Setiap satunya itu disebut
kekosongan. Buddha artinya pelindung yang sebenarnya dalam agama Buddhis itu sebetulnya kekosongan dari Buddha, bukan badannya secara fisik. Kita tidak bilang secara Buddhis ke Buddhist temple dan mendoai patung. Jadi kita menyalakan dupa, kemudian kita membuat itu bukan Buddhism. Buddhism itu adalah mengerti tentang apa Buddha itu, dan Buddha itu adalah kekosongan. Buddha adalah kekosongan dari kebuddhaan. Pada waktu kalian mengambil refuge kepada itu, itu yang artinya perlindungan. Dhamma artinya persepsi dari kekosongan itu yang dilihat oleh Arya. Seseorang yang telah melihat kekosongan, penglihatan itu adalah Dhamma. Bukan bukunya, bukan buku suci, bukan translasinya. Itu adalah kekosongan. Untuk melihat kekosongan. Sangha adalah orang-orang yang melihat kekosongan secara langsung. Kita tidak percaya ke Buddhism yang mana menyembayangi Buddha. Kita tidak percaya itu, tetapi kita percaya kekosongan. Bahwa kekosongan yang Buddha punyai, pengertian tentang kekosongan yang ada di buku. Dan orang-orang yang melihat kekosongan secara langsung dan menyentuh dunia berlian. Dan itu adalah proteksi, itu adalah perlindungan. Ada satu lelucon yang menyedihkan pada waktu Buddha masih hidup, kotanya sedang diserang dan banyak orang bilang kalau kita punya Buddha di kota kita, terus mereka berpegangan kepada Buddha, kemudian serdadu-serdadu datang membunuh mereka sedang memegang jubah dari si Buddha. Mereka pergi, mereka mengambil proteksi ke Buddha secara fisik. Jadi semua orang meninggal. Perlindungan adalah kekosongan dari Buddha tadi. Bagaimana membicarakan ini dengan posisi semua hal berasal dari bibit. Itu adalah satu perlindungan. Itu sampah. Itu tiga permata. Kalau kalian tidak mengerti ini, berarti kalian bukan seorang Buddhis. Begitu kalian mengerti tentang pena, kalian adalah seorang Buddhis. Saya tidak boleh mengajar Buddhis di banyak tempat, tetapi saya mengajar pena, jadi ngerti. Dan kalau kalian tidak mengerti pena, berarti kalian bukan seorang Buddhis. Dan tidak akan membantu kalian. Jadi di sini disebutkan minimum poa, minimum. Harap ingat 3 jewel ini pada waktu kalian meninggal. Pikirkan tentang pena, pikirkan tentang kekosongan, pikirkan tentang bibit. Itu minimum, cara minimum. Ini artinya akan melindungi kalian. Tidak akan banyak membantu orang lain. Kalau Anda bisa meninggal pada waktu kalian meninggal, kalian ingat tentang bibit, di mana semua itu terjadi. Ini akan membantu kalian untuk meninggal. Kalian akan pergi tempat yang baik. Mereka banyak, semua orang ingin ke tempat yang lebih bagus pada waktu mereka meninggal. Saya sekarang ajar. Kalau saya meninggal sebelum bangun, ya kami belajar doa ini pada waktu kami umur 6 tahun. Ini adalah doa bulan Kristen. Ini orang tua kami mengajarkan ini dan kita harus membacakan ini kepada orang tua kami. Jadi artinya kalau kami meninggal di sini, Yesus harap ambil saya, Tuhan akan mengambil saya. Jadi satu meditasi pada waktu kita meninggal. Di dalam Buddhis, kalau kita bisa meninggal dan mengingat tentang bibit, kalian akan mendapatkan lahiran yang baik.
Kalau kalian bisa memegang ini, kalau kalian bisa memegang ini pada waktu atau misalnya memegang batu yang di mana Buddha pernah jalan, kemudian waktu Anda meninggal, Anda memegang batu ini tidak akan membantu kalian kemana-mana. Tetapi jika Anda mengingat tentang bibit pada waktu Anda meninggal, banyak orang mengerjakan mantra Om Mani Padme Hum. Oh, kenapa pada waktu saya meninggal, saya ingin ke Amitabha Buddha. Lupakan itu semua. Om Mani Padme Hum tidak akan mengirim Anda ke heaven. Kalau ada satu lelucon di sini nanti. Buku ini sebetulnya di awal dari buku ini nulisnya bilang bahwa kami pergi ke satu pembicaraan. eh, beliau mengajar selama 21 hari, 24 hari. Kemudian kami pergi. Kadang-kadang kita nyanyi, nangis, kadang kita ketawa, kadang kita tidur. Tapi beliau ini adalah sangat lucu sekali. Karena dia bilang, hanya ingat tentang pena atau tentang bibit. Jadi pada waktu kalian meninggal, kalian akan pergi ke tempat yang bagus. Goal, if you want to help more people, Kalau then Anda mempunyai goal yang lebih tinggi lagi untuk menolong orang lain, pada saat Anda meninggal, ingatlah Bodhicitta. Pada waktu Anda meninggal, berusahalah untuk memikir bahwa Anda ingin membantu banyak orang. Saya meninggal sekarang dan saya ingin menjadi Buddha supaya bisa membantu banyak orang lain. Dan kemudian meninggal dalam saat seperti itu. Itu adalah wawa yang sempurna. Kalian tidak perlu Vajrayana, Tantra, Diamond Way, Secret Way. Ini hanya meninggallah dengan cara ini. Ini adalah peninggalan yang bagus sekali dan kalian akan pergi ke tempat yang baik. Ini adalah perlindungan untuk diri Anda sendiri. Dan jadi kalian tidak akan mengingat ini semua kalau sampai kalian benar-benar sakit. Saya ingin kalian akan melupakan semua ini sampai kalian benar-benar sakit. Kalian terus saudara-saudara akan bilang, oh kamu akan oke. Dokter bilang, itu kemudian kalian akan mulai ingin, oh ya Kesela pernah bilang sesuatu di Kyoto. Jadi bagus sekali untuk mendapatkan informasi di dalam pikiran Anda. Dan pada waktu kalian memerlukannya, kalian bisa menggunakannya. Dan semoga kalian juga di 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 ditabrak mobil. Semoga kalian mempunyai waktu yang cukup supaya kalian bisa mengingat ini dengan baik. Gambar berikutnya. Ini adalah gambar yang bagus sekali tentang istri saya. Dia luar biasa sekali. Dia banyak membantu hidup saya, menyelamatkan hidup saya. Kita punya satu sepeda, biasanya kita ke pantai. Ini disebut bagaimana kita bisa pergi ke Buddha Paradise setelah kita meninggal. Ada satu jalan. Kita bisa mengirim diri kita sendiri pada waktu kita meninggal untuk ke tempat Buddha Paradise. Cekawa artinya itu authornya dari 7 poin. Dia menuliskan kepada publik. Sebelumnya itu adalah satu rahasia. Dan Atisha menulisnya di Indonesia. Jadi ada beberapa orang yang sangat keren dari Indonesia. Surabaya terutama. Oke. Jadi Cekawa
adalah orang yang pertama yang mempublikasikan ini, dan Atisha belajar di Indonesia di Subhadam Guru yang disebut, yang namanya juga Damar Giti, tapi Damar Giti yang berbeda. Artinya dia sudah siap untuk meninggal. Inilah Cepah. Dia ingin pergi ke neraka. Ini cerita yang lucu sekali. Jadi orang yang nulis buku ini yang kita belajar minggu ini, dia bilang, dia nulis pada waktu saya meninggal, saya ingin pergi ke neraka dan saya akan membantu orang-orang di sana. Dan dia mempunyai rencana itu. Dan kemudian pada waktu dia mulai siap-siap untuk meninggal, eh, dia berusaha dengan berat sekali untuk membuat sebuah offering. Dia berdoa, oh saya ingin ke neraka. Tidak hanya saya untuk pergi neraka untuk membantunya, tapi saya mau pergi neraka yang paling buruk sekali. Lari itu artinya seperti seseorang yang menusuk dada Anda tanpa, jadi kayak ditusuk-tusuk terus jadi dia atau dibakar. Dia berharap, dia ingin ke sana untuk menolong orang-orang di situ. Dia dikatakan bahwa Buddha mendapatkan bodhicitta di dunia neraka. Jadi dia ingin pergi neraka yang paling buruk. Jadi pada waktu dia meninggal, dia begitu. Terus murid-muridnya bilang, ayo oke, Diana. Terus dia bilang, "Oh, aku nggak baik. Apakah kamu kesakitan?" Oh bukan, saya nggak di dalam kesakitan. Oh, saya mau pergi ke neraka. Kenapa? Saya terus pergi ke Amitabha uh, heaven. Dia marah sekali. Dia ingin ke neraka. Jadi karmanya membawa dia ke heavennya Amitabha. Jadi dia marah-marah sekali. Jadi harap kalian tidak mempunyai banyak cinta pada waktu Anda meninggal supaya kalian tidak ke surga. Jadi akhirnya dia pergi ke surga. Dia marah sekali. Dia ingin pergi neraka karena dia ingin membantu makhluk-makhluk yang ada di neraka. Tetapi itu pola yang sebenarnya. Jadi mendoa artinya dia tidak berhasil untuk ke neraka. Tetapi dia bisa melihat bahwa dia pergi ke surga. Jadi ada geshe lain. Geshe kira-kira mulai dari 1000 tahun yang lalu. Jadi ada yang disebut Patowa. Dan dia juga melakukan hal yang sama. Jadi ada satu cerita pada waktu mama dan anak yang dibawa, dia jatuh ke sungai, kemudian tenggelam di sungai. Dan mereka saling menolong sesama untuk supaya yang satunya tidak meninggal. Tetapi karena harapan yang terakhir supaya bisa menolong saling sama lain, akhirnya berdua mereka pergi surga. Jadi mama kepengen membantu menolong anaknya menolong mamanya. Jadi setiap orang menolong, saling menolong. Akhirnya mereka berdua pergi surga bersama-sama. Itu artinya meninggal dengan motivasi yang tinggi. Oke, yang berikutnya, gambar berikutnya. Kalau kalian lihat gambar tentang istri saya, ini artinya sometimes kalau Anda ingin menolong orang yang menderita,
karma itu akan mendorong Anda untuk pergi ke tempat yang indah sekali. Meskipun Anda tidak mau pergi, karma Anda akan mendorong Anda untuk pergi ke tempat itu. Jadi, Keshalah, saya ingin pergi tempat program yang sangat bagus sekali. Oh, dia pergi pergi ke pantai. Pada waktu kalian lihat gambar ini, kalian harus bilang, oh, orang yang ingin coba orang lain itu secara tidak sengaja, orang itu akan pergi ke surga. Dan pada waktu gambar ini melambaikan selamat tinggal. Kalau kalian tidak bisa ingat tentang gambar ini, saling mengingatkan orang lain. Jadi kalian bisa dapat $100 kalau kalian bisa ingat. Kakek sangat mudah sekali. Kakek akan tetap memberikan $100 asal jawabannya dekat sekali dengan yang sebenarnya. Jadi kalian bisa kaya. Coba tanya sama Wordsmith bagaimana dia bisa membutuhkan mencukupi kebutuhan dari 4 cewek-cewek di rumahnya. Let's go to the. Oh, I'm sorry. Oh yeah, okay. Ya floke chase koa teng chida. Koa means Koa artinya di dalam bahasa Tibet ada banyak sungai. Karena ini adalah di mana Gunung Himalaya, jadi banyak salju. Pada beberapa mile Anda akan menemui sungai. Jadi sungai-sungai banyak dari Mekong, Yellow, gunung Sungai Kuning, Ganges itu juga datang dari Tibet. Kalau kalian ke Tibet banyak sekali sungai-sungai dan tidak ada jembatan. Koa, jadi mereka punya koa. Koa itu kayak 2 ranting pohon terus dijadikan jadi kayak dibikin kayak sedikit seperti perahu. Nah, itu dipakai untuk menyeberang. Ya, sangat kuat sekali. Bagaimana saya belajar kata-kata ini? Saya banyak belajar bahasa Tibet dari guru saya Ken Rinpoche. Suatu hari toilet pupunya keluar semua di river. Oh, itu kayak seperti koa. Koa itu apa? Oh, itu kayak kayak perahu kecil di Tibet. Terus bersihin. Jadi saya selalu ingat. Dia bilang, jadi ada koa yang akan tenggelam. Pongchen itu kayak ada messenger, penyampai berita yang penting. Pokoknya itu artinya tantric partner, messenger. Pangchen adalah juga kata-kata yang lain. Pangchen atau Pangchen. Dan dia menyerahkan dirinya sendiri. Dia bilang bahwa dia akan lompat ke situ supaya pohonnya menjadi lebih ringan. Jadi dia nggak bilang dia keluar aja, lompat supaya dia meninggal, supaya pohonnya lebih ringan. Tapi dia tidak meninggal, tapi dia ingin meninggal, tapi dia tidak meninggal. Supaya orang lain bisa hidup. Kemudian ada rainbow, pelangi, kemudian dibawa ke surga Buddha. Ada satu, iya dia lompat ke air, kemudian ada pelangi yang menyentuh dia, kemudian dia langsung ke surga. Kita di Diamond Mountain, ini adalah gambar rainbow yang ada di Diamond Mountain yang
yang menurut saya seperti You ini. can miss a few months of work. You won't remember after 6 years or 5 years. But Kalian mesti you ingat gotta ini. do some retreat. Okay. Kalian harus melakukan retreat. Do some retreat. Retreat. Very Kalian mesti melakukan retreat. Sangat You penting miss a sekali. year of work or something. Mungkin kalian bisa Give you nggak vice kerja president for a year or something. selama 1 tahun, That's atau okay. mungkin kalian tidak memilih Anda menjadi vice president selama setahun, nggak apa-apa. I gave up many Tidak akan positions. membantu Anda menjadi masuk ke surga, tapi kalau Anda melakukan retreat, in the water. Okay. seperti Anda lompat ke dalam air kan. Then there's Jadi kemudian next picture. Or let's go to the text. gambar berikutnya. Let's go to the text. Mari kita ke teksnya. Ngaso hikdang fat. Say hik. Hik. Fat. Fat. Fat is a very strange word in Tibet. Hik itu adalah kata yang agak aneh di Tibet. Di Tibet kita tidak ada kata-kata F, It's called fat. tapi dia ada ini. Ini artinya fat, artinya ya, kata-kata F lainnya. Jadi kata-kata yang keras sekali. Jadi dengan mudra seperti ini. Kemudian fat itu seperti tiba-tiba boom. Jadi ada satu tradisi di dalam tradisi Tibet, di dalam kalian tiba-tiba kalian kalian akan masuk ke satu dunia lain. Nah, tiba-tiba kalian akan pergi ke dunia yang suci. Tergantung motivasi Anda kan. Jadi ada satu tradisi di Tibet itu yang salah. Kalau kita bilang fat, kalau memang itu benar bisa untuk pergi ke surga Buddha, bahwa kalian bilang fat, kan Buddha tidak akan mengajarkan sutra yang banyak sekali. Mungkin dia akan mengajarkan hanya satu putra namanya Fat Sutra. Jadi lucu sekali. Mereka bilang ini suci sekali. Kalau mereka bilang mereka akan lahir di Buddha, surga Amitabha. Buddha ingin semua orang ke surga. Then why come to Lamrim? Why there's 300,000 scriptures, If just everybody can learn Hik and Fet, and it doesn't make sense, and it doesn't. It doesn't make sense. It's not true. Okay, they're cheating people. It's like terrible. I call it selling fire extinguishers that don't work. Saya merasa ini kayak menjual petasan. Kayak kalian tahu bahwa ini tidak akan bisa jalan, tapi kalian tetap menjualnya. Jadi kalau kalian hanya bilang bahwa itu fat, itu kayak seperti kalian jual pemadam kebakaran yang tidak bekerja kepada orang lain. Jadi nggak bisa begitu. Jadi saya tahu bahwa kalian ingin dan itu benar bahwa ada orang yang hanya kalian melakukan banyak memindahkan prana, kalian akan begitu fat seperti orang yang melakukan yoga. Pada waktu saya stretch muscle tertentu, otot-otot tertentu, pada waktu saya otot-otot tertentu, mereka akan terbuka dan angin akan masuk, kemudian saya akan sendakwa dan istri saya tidak suka. Ini hanya chi, hanya look.
Ini hanya prana. Ini bukan sesuatu yang spiritual. Ini hanya fisikal aja, seperti perut Anda kalau lapar juga jadi dia tidak bisa membantu Anda. Perut Anda tidak memberikan satu mantra suci, itu hanya lapar saja. Jadi itu adalah suatu suara yang alami yang keluar dari perut Anda. Dan ini tidak bisa membantu Anda. Pada waktu Anda melakukan yoga, Anda melepaskan prana. Kadang-kadang Anda akan sendawa atau mengentut. Itu biasa. Ini tidak akan membawa Anda ke surga. Jadi kalian tidak bisa mencapai surga dengan mengentut atau membuang angin. Coba tanya istri Anda. Dia akan memberitahu Anda. If you're interested in yoga, Lungitul is a good expression. Can you show the Tibetan again? Coba ditunjukkan lagi bahasa Tibetnya. Lung artinya prana. Artinya pergoyangan dari prana. Jadi kayak seperti sendawa atau buang angin. Jadi prananya itu kaget terus dia bergoyang. Jadi ini adalah kata dari yang kuno, yantra, bukan tantra, yantra. Itu artinya mesin dari badan kita. Jadi akan ada perubahan spontanius dari badan kita. Ini bukan berarti kalau kalian akan pergi ke ke surga. Jadi prananya bergoyang. Pada waktu kalian tahu yogi-yogi yang bagus, bersendawa, buang angin, berkeringat, ini semua adalah bagus untuk bagus pada waktu melakukan asana. Pada waktu kita berkeringat itu banyak racun keluar dari badan kita. Karena itu kalian berkeringat. Jadi itu bagus sekali. Kalau kalian banyak berkeringat, kalian itu runtuk. Berkeringat adalah satu cara yang diciptakan oleh badan untuk membuang racun-racun di dalam badan. Prana, kayak begitu jangan terlalu senang. Kalau kalian benar-benar ingin pergi ke surga Amitabha, itu caranya adalah untuk berdoa kepada orang lain pada waktu kalian meninggal. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Tim jam berapa saya? 5:15. Apakah kita ada Q&A? Saya akan mulai Q&A kira-kira dalam waktu 7 menit. Kalian punya 3 choice. Nomor 1, kalau Anda orang yang baik, kalian akan menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan kelas ini. Nomor 2, kalau kalian tidak begitu baik, kalian bisa tanya semua pertanyaan yang kalian mau, saya tidak masalah. Saya sudah pernah mendengarkan semua. Saya nggak pernah mendengarkan satu pertanyaan yang saya tidak pernah mendengar dalam waktu 20 tahun terakhir ini. Semua problem yang Anda punya di kehidupan Anda, kita semua teman, kalian bisa tanya masalah pribadi, saya bisa menjawabnya, tidak masalah. Kalau sesuatu mengganggu Anda, kalau Anda mempunyai masalah di kehidupan pribadi Anda, perkawinan Anda, dan sebagainya, nggak masalah. Dan kita tidak membicarakannya di dunia ini, di luar ruangan ini. Oh, kita tidak bilang, oh Maria punya masalah ini, tahu nggak? Jadi kita tidak membicarakan tentang problem orang lain. Jadi kita memberikan kebebasan supaya orang bisa bertanya masalah mereka. Ada berikutnya, kalau Anda mempunyai pertanyaan yang filosofi, saya juga bisa menjawabnya. Saya juga senang filosofi, pertanyaan filosofi. Jadi kalian
kalian bisa tanya apa saja. Atau seperti pertanyaan tentang kekosongan. Peter adalah seorang guru yang luar biasa sekali. Nah, Peter suka banyak yang aneh-aneh. Tidak masalah bila badan Anda banyak melakukan suara-suara pada waktu kalian melakukan yoga, dan ini tidak berhubungan berhubungan dengan Anda bisa ke surga atau tidak. Gambar berikutnya, kita akan ngomongkan tentang menutup waktu. Insok artinya dilahirkan di kelahiran di 3 alam terendah dari binatang, setan, dan setan kelaparan. Ini artinya menutup. Kalau saya akan menanyakan ini besok, kalian bilang menutup pintu terhadap 3 kehidupan, 3 alam rendah. Ada 3 hal yang membuat Anda tidak bisa lahir di 3 alam kerendahan. Yang paling bagus adalah cerita pena. Kalau Anda bisa mengerti pena, tidak peduli apakah Anda Buddhis atau tidak Buddhis, kalau Anda benar-benar mengerti tentang pena, kalian tidak akan pernah bisa lahir ke dunia 3 alam yang di bawah. Karena itu kakek selalu mengajarkan pena di setiap tempat, walaupun kalian di mana-mana, karena Papa Grandpa ingin menutup pintu kalian. Saya tidak pernah mengajarkan kelas tanpa mengajarkan pena, karena saya ingin menutup 3 kehidupan rendah ini dari Anda. Karena kalian kalau mengerti ini, kalian tidak akan bisa menjadi binatang, kalian tidak akan menjadi setan. Ini adalah alasan kenapa kakek selalu mengajarkannya tiap kali. Bukan karena saya lupa. Ada satu pertanyaan di Singapura, tapi dia bukan orang Singapura. Keshala, saya bisa nggak saya minta uang? Dia balik. Oh, karena Anda lupa. Last year, tahun lalu itu Anda mengajarkan teori pena, ini sekarang kok ngajar lagi. Kemudian kalau kalian ingin benar-benar membantu orang lain, jadi diajarkan pen bolak-balik, ulang. Saya selalu ngajar kepada semua orang, juga orang yang duduk di sebelah saya. Dia bilang, oh, saya tidak ingin tahu tentang ini. Saya bilang, nggak peduli. Kemudian kalau Anda bayangin, saya di airplane, ada satu perempuan yang duduk di sebelah saya. Gimana saya bisa mengajarkan pena? Kemudian dia mempunyai buku, dia lihat kepada saya. Kemudian dia bilang, ada buku tentang diamond. Dilihat gambar saya, terus dia bilang, ini begitu. Dia bilang, terus dia bilang, saya mikir-mikir, saya mikir-mikir apakah saya akan bisa ketemu Anda kehidupan saya. Oh, mungkin ada yang ingin mendengarkan cerita pena. Bagus sekali, lucu. Waktu itu di England. Terus itu dong, menutup pintu. Pada waktu kalian melakukan poa, pada waktu Anda meninggal dengan lojong, kalau Anda meninggal dengan instruksi bagaimana, tidak dengan tidak dengan ber, tapi dengan sabsya. Sabsya itu artinya lebih dalam daripada ajaran tantra yang aneh. Siapa orang bilang? Mahamudra? Atau seperti saat itu yang agak aneh-aneh. Dzogchen. Macam-macam seperti itu. Lupakan saja. Ajarkan orang lain untuk mencintai orang lain.
Itu adalah cara tadrib yang paling bagus. Uh, uh, apa namanya, take care orang lain, take care orang lain, jaga orang lain. Etsomia, artinya kalau kalian melakukan semua ini, ini nggak yakin apakah kalian akan menutup pintu dari kehidupan yang rendah. Kalian tidak perlu semua ini karena ini semua tidak bisa membantu Anda. Jadi mungkin bisa berlaku, bisa tidak berlaku. Jadi lupakan saja. Coba meninggal dengan 5 power. Dan bagian berikutnya dari buku ini adalah 5 kekuatan untuk meninggal dengan baik. Kalian kelihatannya serius sekali. Oh guys, teaching, Geshe-la mengajar kematian. Oh, kalian harusnya bahagia. Kalian harus seperti kalian seperti kayak Sugeng. Hahaha, saya akan meninggal. Oh, ini luar biasa sekali. Ini hal yang bagus sekali. Saya happy sekali dia nggak ngajarin PCI. Oh, kita belajar bagaimana untuk meninggal. Akhirnya adalah seseorang yang bisa mengajar bagaimana untuk meninggal. Kalau Anda tahu bagaimana untuk meninggal, ini kelihatan seperti bukan masalah. Kalau kalian tahu, kalian akan bagaimana perginya, di mana, dan kalian akan menjadi sangat santai sekali seperti kayak mau kereta. Jadi kalian tidak perlu terlalu serius. Saya ada satu dokter. Terus saudara bilang, kalau ini terjadi, kalian Anda akan meninggal. Terus saya bilang, oh oke. Terus dia bilang, saya seperti begini. Apakah ya, saya tidak tahu saya melakukan apa. Dia tidak tahu kerjaan saya apa. Terus dia tanya, kamu meditasi ya? Terus saya bilang, oh ya sedikit. Terus dia bilang, kamu tidak sepertinya ketakutan. Jadi selalu rileks dan bahagia. Kalau kalian tidak tahu bagaimana cara untuk meninggal, kalian harus nervous. Tetapi kalau kalian tahu, kalian harus santai aja. Kayak saya, kayak mau naik bis, saya tahu mau kemana, saya tahu harus bagaimana, saya oke. Dan kalian harusnya tidak begitu serius di kelas ini, oke? Pertanyaan. Saya merasa lebih baik kalau tim yang memilih. Kalian oke nggak kalau tim yang pilih? By the way, keep coming to Lamrim, okay? We'll come to Kyoto as much. Selamat datang ke Lamrim. Silakan datang ke Kyoto. Kalau Anda bisa, bagus untuk Anda. Saya tidak ada harganya, tidak ditarik kalau tim nge-charge Anda. Kasih tahu saya ya. Iban. Mic-nya nggak nyala. Yeah, good question. Geshe-la, could you repeat the question, please? I'm going to repeat Online? the Thank you. question. Yeah. Let's say I do the right practice. Misalnya, saya sudah melakukan, misalnya saya meninggal dengan bodhicitta dan saya pergi ke surga, kemudian apa yang terjadi? Kemudian apakah kita balik akan tinggal di situ sampai Buddha atau kita balik lagi? Kemudian
menderita lagi, kemudian balik lagi. Biasanya kalau Anda menikah dengan cara ini, kalian akan pergi ke surga Buddha. Kalian akan belajar di sana, akhirnya kalian sudah selesai. Kalian akan tinggal di situ selamanya. Jadi itu adalah perpindahan karir yang bagus untuk pindah ke surga Buddha. Dan mereka akan mengajarkan sampai kalian menjadi Buddha. Kalian tidak perlu balik ke jadi manusia lagi. Kalian bisa balik untuk menjadi manusia lagi untuk membantu orang, tapi kalian tidak perlu. Jadi begitu. Jangan jadi indah. Kalian bisa melihat kalian mau ke sana. Kalau kalian meditasi banyak, kalian bisa lihat apa yang akan terjadi. Kalau kalian telah melihat kekosongan, kalian bisa melihat 500 tahun kemudian. Jadi lebih nyaman. Jadi kalian tidak terlalu takut dan semuanya akan menjadi baik. Kalau kalian telah melihat kekosongan secara langsung, kemudian kalian meninggal. Kalau kalian melihat kekosongan secara langsung, kalian akan bisa melihat kalian kemana. Kalian bahkan bisa melihat siapa yang akan menjaga Anda, guru-guru Anda. Jadi sangat nyaman sekali. Jadi, saya tahu saya harus kemana. Jadi saya bisa tahu siapa yang akan mengajarkan saya. Oh, mereka orang-orang yang baik. Dan kalian akan bertemunya pada waktu kalian bayi. Dan kalian tidak akan ingat sampai 15 tahunan. Dan mereka akan jaga kalian. Karena kalian telah mempunyai karma. Kalian akan ingat pada 15 tahun kemudian. Jadi kalian akan melihat ini secara langsung. Jadi meskipun seperti kayak di pesawatnya lagi goyang-goyang, kalian biasa aja. Karena kalian tahu. Kalau kalian tahu, kalau kalian hanya santai, jadi sekarang banyak orang tidak bisa menikmati hidup karena sebetulnya di dalam hati mereka tuh takut. Banyak orang yang melakukan. Kalau Anda telah menyentuh kekosongan secara langsung, tekanannya akan hilang dan kalian akan menyenangkan sekali. Hanya orang yang tahu bagaimana bisa meninggal yang bisa nyaman dan sangat menyenangkan. Terima kasih Kesha Michael. Terima kasih. Dia kelihatan sangat cantik sekali. Saya ingin bertanya kepada Anda, saya biasanya sedang membantu fondasi kanker, anak-anak dengan kanker. Dan orang tua dan anak-anak bertanya, kenapa saya mempunyai penyakit ini? Dan kenapa saya harus ada di rumah sakit? Dan mereka mempunyai banyak pertanyaan, tetapi sangat sulit bilang ini datangnya dari mana, karena mereka sedang kesakitan. Apa yang paling baik yang bisa saya katakan, karena kita tidak bisa bilang bagaimana cara terbaik untuk menjawab pertanyaan ini untuk mendapatkan bibit yang baik. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Ada kemarin di mobil pada waktu perjalanan dari airport, saya waktu itu mentranslasikan sesuatu. Saya ada email dari Aisyah Skoveles
Anatolian wife, istri Anatolian, dan dia sedang membantu saya mencari buku Sanskrit. Dan saya bertanya kepada dia, tahu nggak ada gua-gua ini di Cina, di ujung Gobi Desert disebut Tugu, Gua Tugu. Mereka menemukan banyak buku di sana, di tembok rahasia, di belakang tembok rahasia. Dan mereka menemukan kira-kira 3.000 buku Stanley, betul ya? Atau mungkin lebih. Saya nebak-nebak buku apa itu. Dan bagaimana bagusnya buku itu. Apakah orang yang menaruh buku itu di situ 1.400 tahun yang lalu? Apakah dia tahu apa yang dia lakukan atau enggak? Saya lagi kepengen tahu. Kemudian saya tanya Aisyah, dan juga menjawab, Liz, dan sangat sulit sekali, Liz, karena buku-bukunya dicuri dari pemerintah British, dari Amerika, dari negara macam-macam. Dan sangat sulit sekali bahkan untuk menemukan judul dari buku-buku tersebut. Dan dia bekerja keras dan dia menemukan hampir semua. Dan dia memberi satu list. Dan saya ngecek listnya dan saya, wah, orang ini tahu apa yang dia lakukan. Saya tidak tahu orang siapa yang ada di gua, tapi dia tahu apa yang dia lakukan. Ada 8 level ajaran di situ yang disebut 8 bahasa. Ada 8 bahasa Buddhis. Saya senang sekali bisa bicara kata-kata Buddhis di dalam suatu pengajaran. Saya biasa begitu. Jadi ada 8 level dari ajaran. 6 atau 7 dari itu adalah bukan jawaban yang sebenarnya. Itu adalah jawaban dari Buddhism yang lebih rendah. Jadi 8 bahasa yang dipakai, mereka akan di-cover di tim kita. Jadi orang itu tahu apa yang dia lakukan. Ada yang lower presentasi, yang lebih rendah, dan presentasi. Jadi artinya semua guru yang mengajar, semua guru yang mengajar, mereka harus melihat wajah-wajah orang yang belajar. Kalau mereka begitu, artinya kalian harus ubah bahasanya ke bahasa yang lebih rendah. Kalau mereka begitu, wajahnya atau jatuh tertidur karena berubah, setiap kali Buddha mengajar, Buddha menggunakan 8 bahasa yang berbeda ini. Beberapa student mereka sangat pandai sekali di mereka berbuat seperti ini, seperti Sugeng, seperti pertama kali saya melihat dia. Dia datang di antara 1.500 orang. Saya mengambil dia. Ambil orang ini, saya bilang ke Jenny Wong. Orang dia mengerti. Dia gitu-gitu. Jadi kalian bisa menggunakan kata-kata atau bahasa. Jadi sama seperti anak-anak yang menderita kanker ini, kalian harus bisa melihat bagaimana menggunakan bahasa kepada mereka. Kalian bisa merubah mereka sebenarnya bingung atau melukai mereka. Kalian kamu harus menurunkannya sampai mereka merasa happy. Dan kemudian kamu harus mengkomunikasikan dengan level tersebut. Kemudian pelan-pelan kalian mulai menaikkan levelnya. Jadi ini konstan untuk semua guru-guru. Walaupun kamu hanya sebuah volunteer di rumah sakit cancer ini, kalau kamu harus tetap berbicara dengan bahasa pendengar. Jadi contoh seperti Buddha memberi contoh. Saya mempunyai satu teman. Saya ceritain satu cerita yang lucu. Biasanya saya naik bus pada waktu guru karena saya nggak bekerja. Saya nggak mau beli mobil. Untuk 19 tahun saya tuh 4 jam naik mobil. Naik bus.
Karena saya ingin memberikan uangnya ke monastery, jadi saya nggak beli mobil. Jadi suatu malam busnya rusak 2 jam. Orang bilang, oh semua orang keluar. Saya bilang, oh ya nanti bus berikutnya datang kira-kira setengah jam. Waktu itu dingin di New Jersey. Saya senang sekali saya tidak tinggal di New Jersey lagi. Dingin sekali, sangat parah sekali. Dan kemudian di situ ada bar. Kemudian, oh ya, saya mau kedinginan terus atau saya masuk ke dalam bar. Ini bar yang ada agak jelek karena ada show-show di dalam, tapi saya kedinginan. Dan saya masuk ke bar. Kemudian saya mulai mengajar dharma di dalam di bar tersebut saya mengajar dharma. Terus saya ambil pen ini dan orang yang perempuan dia begitu. Ini saya di pen dan dia bilang wah. Kemudian saya pikir, oh saya harus drop ke Abhidhamma bahasa Edinburgh. Saya harus ke drop bahasa saya. Jadi harus menggunakan bahasa yang mereka bisa mengerti. Jadi sangat penting sekali guru saya mengajarkan saya bahwa kita harus mengajarkan ajaran yang mana dihargai oleh orang tuanya. Jadi bagaimana orang tuanya, kalian harus mengecek level dari orang tuanya juga. Selalu ada hal-hal baik yang bisa kalian lakukan atau bicarakan. Tapi harus menghormati orang tuanya. Jadi kamu harus melihat reaksi dari orang tuanya dan berubah bahasa sesuai dengan orang tuanya. Menurut pengetahuan saya, anak-anak bisa mengerti banyak hal. Jangan mengajarkan sesuatu yang orang tuanya tidak ingin kalian ajarkan. Tapi anak-anak itu sangat pintar-pintar sekali. Tapi biasanya kita semakin besar semakin bodoh. Tapi biasanya anak-anak lebih pintar. Ada setengah jam break. Relax, pipis, hidup. Nggak begitu jam yang bagus untuk fokus, tapi minumlah sampai ketemu lagi setengah jam lagi. Yeah, eventually. Let's let the other people go.